Buruh-buruh ini yang bekerja keras di pabrik kita, di perusahaan kita, promosikan perusahaan. Mereka yang bekerja keras berkumpul untuk mengkaya rayakan kita, pengusaha ini. Sementara mereka 10-20 tahun kerja sama kita, beli rumah aja belum tentu bisa. Ya. Kita puluhan tahun sudah dapat keuntungan besar dari kerja mereka. Mereka buruh 30 tahun mereka kerja sama kita, belum bisa beli rumah 1M, belum bisa beli mobil ratusan juta, belum tentu. Paling terus naik motor aja kerjanya puluhan tahun. Kenapa? Gajinya secukupnya. Sadarkah kita itu? Itulah bahasa Nabi. Hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bisakah kamu mendapat rezeki dan ditolong kecuali sebab oleh orang-orang lemah di antara kamu? Jadi yang membuat orang-orang yang jadi kaya orang lemah. Apalagi pengusaha tambang. Yang buat dia kaya siapa? Iya, buru-burunya yang ngorek tambang itu, yang bawa tambang itu. Nah, dalam posisi seperti itu, sadar gak kita bahwa kita menjalimi buruh-buruh itu? Kenapa? Puluhan tahun mereka kerja sama kita, mereka gak kaya-kaya gitu-gitu aja. Sementara kita semakin kaya. Yang kaya makin kaya, kata Roma Irama kan. Yang miskin makin miskin. Jadi mereka tetap dalam kondisi seperti itu. Ini kalau kita kaji begitu, kondisi seperti itu tuh banyak terjadi. Sadar tidak sadar kita bahwa sebenarnya kita banyak sekali menyakiti fakir miskin dalam kehidupan ini. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita mengambil lisaili wal mahrum. Di sana ada hakun lisaili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang kaya ini ada hak fakir miskin, baik yang meminta atau tidak. Ada hak di sana. Maka Nabi SAW ya, dipahami oleh ulama, zakat itu adalah seperti kotoran daki. Karena dia kotoran yang harus dibuang dari harta itu, yang bisa, kenapa kotoran yang berhak memakannya, menerimanya fakir miskin. Maka Nabi SAW mengharamkan dirinya dan keluarganya menerima zakat. Coba itu. Kenapa? Karena Nabi tahu itu hak fakir miskin, dan Nabi tidak boleh digolongkan fakir miskin sama keluarga, haram. Nabi hanya mau menerima hadiah, zakat, sedekah tidak mau. Sampai begitu Nabi SAW ya, memperlakukan betapa pentingnya zakat itu dikeluarkan ya, dan beliau tidak mau makan zakat. Jangankan zakat, sedekah aja nggak mau. Maka kalau nggak hadiah, beliau nggak mau terima. Harus disebut hadiah, ini hadiah ya Rasulullah, baru terima. Kalau zakat nggak mau beliau, itu kan tidak hak terjaga ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW lagi, ada setiap pagi dua malaikat turun ke bumi, lalu mereka berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak, dan berikan kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya dari infak. Ya, satu mendoakan orang berinfak itu khalafan, diganti Allah. Satu mendoakan talapan, ya, hancur. Nah, Bapak Ibu, ini karena hadis ini sangat populer dalam zakat, infak, sedekah. Ada sebahagian jemaah kita itu ya, setelah membaca hadis ini, dia pingin dapat doa ini. Di tiap subuh malaikat ini berdoa begini. Maka setiap hari dia amalannya apa? Ambil beras 1 kilo dengan uang 10.000. Keliling dia. Awalnya dia naik sepeda, nyari yang paling miskin, dicari terus, kasih sedekah. Setiap subuh, setiap pagi dia kerjakan itu. Ya. Kemudian dia bisa beli motor, dan sekarang dia sudah menjadi miliarder. Amalannya cuma itu. Setiap subuh tidak dia tinggalkan. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena kita mau membuktikan benar enggak hadis ini. Dan ketika jemaah membuktikan itu, ternyata dia jadi miliarder dengan amalan yang seperti itu. Nah,
Maka Bapak Ibu, beragama ini, saya sering menyampaikan ke jemaah saya, beragama ini harus kita buktikan kebenaran firman Allah dan kata-kata Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita yakin. Jangan hanya dicakapkan saja. Kalau kita tidak buktikan, kita tidak yakin, maka kita jauh dari Allah, banyak maksiat. Kenapa ada pertalite jadi pertama? Ya karena tidak yakin dengan Allah Maha Kaya kan. Dia menganggap kalau dia baik, jujur, tidak bisa kaya. Tidak percaya dia sama Tuhan. Maka bahasa Nabi itu la tajtami suhu wal iman. Orang yang kikir itu tidak bisa bersatu iman dengan kikir dalam hati seseorang. Begitu seseorang kikir, sebenarnya dia itu sudah kufur. Kenapa? Gak percaya dia Tuhan akan mengganti hartanya, akan menyuburkan hartanya, ya. Membuat hartanya subur, membuat hartanya berkah. Gak percaya dia itu, makanya dia kikir. Kalau dia yakin dan percaya, tidak mungkin dia kikir. Logikanya kan begitu. Makanya Nabi menyebut tidak bisa berkumpul kikir dan iman di dalam hati seseorang. Sehingga ulama mengatakan orang yang kikir itu sebenarnya orang yang tidak beriman. Maka kalau kita mau kaya, ya cari amalan-amalan yang baik. Tidak usah nipu, ngirim APK, bobol ATM orang, ke WA, ya. Tidak usah. Ya kalau mau kaya bisa dalam agama bisa. Ya jalan seperti yang di sini. Ya amalkan saja. Silakan nanti Bapak Ibu buktikan. Yang pengusaha, yang orang biasa, silakan buktikan. Cari orang-orang susah, fakir miskin itu, yang benar-benar susah, tiap hari sedekahkan. Kadang-kadang kan kita malas saja ngerjainnya kan. Tapi kalau kita mau buktikan di sini benar atau tidak, ya amalkan. Dan jemaah kita sudah ngamalkan, dan dia sudah lapor. Dan sekarang hartanya sudah miliaran dari orang miskin. Sudah miliarder dia. Hanya mengamalkan sedekah subuh. Dia rutinkan itu, amalan itu. Ya, karena Nabi sudah bersumpah, Nabi menjadikan mana qasamalin min shadaqah, tidak akan pernah kurang harta yang disedekahkan. Coba, itu sumpah Nabi. Kita bisa tuntut Allah Ta'ala kan. Ya Allah, Rasulmu mengatakan tidak berkurang harta yang disedekahkan. Ini aku bersedekah, buktikan bahwa hartaku tidak akan berkurang. Minta tuntut Allah Ta'ala. Begitu beragama kan, biar kita yakin, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah makna zakat secara bahasa, ya, yang harus kita pahami. Tetapi Bapak Ibu, ada perbedaan, saya tidak sebut nama, ya, tidak baik. Kan ada sebagian ustaz, dia buat, kamu mau punya rumah harga 10 M, caranya gampang. 10% dari 10 M berapa? 1 M. Maka kamu harus infak sedekah 1 M. Nanti Allah kasih kamu 10 M. Ini tidak benar teori seperti ini. Kenapa? Karena balasan yang Allah janjikan itu balasan akhirat. Pertama, ya, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat, terus itu sampai 700, yudha'if liman yasha. Itu yang pasti kita dapat balasan akhirat. Begitu kita tetapkan balasannya di dunia dengan persen itu, seolah-olah kita sudah mendahului Tuhan. Itu tidak benar. Ini bahasanya halus. Tapi kalau Bapak Ibu menuntut Tuhan, ya Allah, aku sudah infak ini 1 M untuk agamamu, untuk kebaikanmu. Nabimu berjanji mana qasamalin min sadaqah, tidak akan berkurang harta disedekahkan. Ganti nih Allah, berikan ganti di dunia dan pahala akhirat. Boleh kita minta. Nanti Allah ganti berapa? Bisa 2 M, bisa 3 M, terserah. Tapi kalau Bapak tebakkan seperti itu matematikanya, itu salah. Itu matematika akhirat, bukan matematika dunia. Bapak paksakan ke dunia. Ya kalau Allah nggak mau kabulkan,
maka umat nanti kecewa kan? Jadi masalah jadinya. Nah, ya itu jangan diikut yang seperti itu. Kan ada yang begitu besar kan? Nah, itu tidak bisa begitu. Ya, itu tauhidnya keliru. Itu kita mendahului Tuhan namanya. Ya. Tapi kalau kita minta pembuktian sama Allah boleh. Karena jemaah saya itu sebahagian itu ada yang begitu, suka begitu membuktikan. Ada juga Pak yang agak ekstrim lagi kan. Dia membuktikan janji Allah itu. Habis khutbah saya di Mabes TNI Masjid Sudirman, turun tiba-tiba datang jemaah, Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan benar. Kenapa? Ya janji Allah sebenar. Ternyata dia satu kampung sama saya. Saya dulu tuh rumah saya di Perumnas, Medan, Perumnas Mandala. Saya dulu rajin dalam masjid. Masjid itu saya aktifkan, Ustaz. Saya hidupkan, rajin masjid 5 waktu saya rajin. Setelah itu cita-cita saya ingin jadi tentara sebenarnya, tentara saja. Ya. Walaupun saya sebenarnya dari orang lemah. Tapi saya rajin makmurkan rumah Allah. Kemudian saya bercita-cita untuk jadi tentara. Nah, setelah testing tentara saya mohon kepada Allah, ya Allah, luluskan aku ujian tentara ini. Tiba-tiba tak lulus Ustaz. Kemudian tahun kedua saya rajin lagi ke masjid. Tahun kedua saya bilang lagi sama Allah, ya Allah, luluskan aku tentara ini ya Allah. Tak lulus lagi katanya. Tahun ketiga marah aku sama Allah Ta'ala Ustaz katanya. Cuman Bapak bilang, ya Allah, kalau tak lulus aku kali ini kau buat, ini yang terakhir kesempatanku, gak bisa lagi lebih 3 kali testing, hanya ini terakhir. Kalau tak kau luluskan aku hari ini, kau akan melihat aku menjadi orang paling jahat, preman paling jahat di Indonesia katanya. Lebih jahat dari ampunan Medan kan. Dia ancamnya Tuhan itu Pak. Doa ketiga terakhir, berangkat dia ke Semarang, ke Malang, kemudian di bandara, ya bandara dulu namanya Polonia Medan. Nah, setelah dia di bandara, tiba-tiba ada orang yang berpengaruh di TNI. Kamu mau kemana? Mau testing gini. Udah berapa kali? 2 kali nggak lulus gini. Wih sudah, nanti saya rekomendasi. Pilih rekomendasi namanya. Lulus dia Pak. Yang didatangkan Allah orang tak dikenal dia. Coba, ya. Cuman dia bilang sesudah itu Ustaz tak berani lagi saya mengancam Tuhan. Takut saya katanya. Tapi kadang-kadang Pak, kalau kita bertuhan itu, kalau sudah terasa dekat, kita sudah rajin taat, boleh kita minta Pak. Itu dalam rangka membuktikan kebenaran Allah. Ya. Supaya apa? Supaya kita yakin beragama ini. Agama ini harus dibuktikan. Bilal itu pun begitu. Turun ayat Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu esa. Allah tempat bergantung. Disiksa-siksa Bilal. Ahad katanya. Siapa Tuhanmu? Ahad. Enggak peduli dia. Dia pertahankan tauhidnya. Apa yang Allah berikan sama dia? Tiba-tiba lewat Abu Bakar. Kenapa kalian siksa Bilal? Dia gini, dia masuk Islam, mengikut Muhammad. Wah, berapa harga budakmu? Sekian. Nah, aku beli. Dibeli Abu Bakar. Panggil Bilal, sini Bilal. Lalu apa kata Bakar? Sekarang kamu bebas, merdeka. Coba. Karena dia mempertahankan ahad-ahad, masalah dunia dia budak selesai. Masalah akhirat dia bersama Muhammad selesai. Dia dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Hanya apa? Berpegang dengan satu keimanan, ketauhidan. Dia buktikan bahwa Allah itu esa, mempertahankan ini, memberikan kebaikan dunia akhirat. Nah, begitulah cara Nabi mendidik sahabat. Kalau iman kita mau bagus, maka dalam sedekah ini pun begitu. Ya, kalau kita masih ragu, ya buktikan. Ya. Kalau saya sudah sering saya buktikan. Ya Allah, kau bilang sedekah ini akan kau ganti, kau berikan yang lebih banyak. Sebagaimana Nabi mengatakan, mana qasama min sedekah. Sudah sedekahkan ini. Ganti Allah, aku perlu.
diganti sama Allah lebih banyak. Ya, 1 hari 2 hari diganti. Nah, kalau kita lagi butuh, perlu, nggak apa-apa, minta sama Allah itu. Persokot dunia ada, akhirat juga ada. Nah, itu janji Allah. Jadi Allah itu pun Pak, kalau bahasa tauhidnya ini bahasa orang beriman bertauhid. Kadang-kadang juga Allah tuh perlu kita uji dia, bener nggak dia ngomong gitu. Jangan dia saja menguji kita. Paham Bapak? Jangan Allah saja ngasih kita ujian, Allah pun kita uji kebenaran dia, firman-Nya itu gitu. Nah, ini kan unik nih kan. Ya memang begitu, nggak ada masalah. Dalam Islam nggak ada masalah itu Pak. Ya, supaya kita yakin punya Allah, yakin Allah itu maha kuasa, yakin kita bertuhan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, adapun orang yang tidak mau berzakat ini diancam Allah dalam At-Taubah 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini ancaman sambil ngejek. Bagi orang-orang yang menyimpan hartanya emas perak ditimbun-timbun dan tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mau berimpak di Allah, fabashshirhum, beri kabar gembira. Basyaro itu kabar gembira. Cuman kabar gembiranya apa? Neraka pasti bagi mereka. Nah, dia bahkan ngejek itu Pak. Dibilang Allah kabar gembira, tapi neraka kabarnya. Ya, biasanya naziro yang neraka. Ini basyiro, fabashshirhum, kasih kabar gembira, neraka bagi mereka kata Allah. Nah, itu saking marahnya Allah kan. Jadi bahasa basyiro pun digunakan untuk mengejek. Nah, karena ketidakpercayaan tadi sama Allah Ta'ala itu kan. Nah, dan di akhirat nanti kalau bahasa Tuhan apa itu? Pada hari itu dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dahi mereka dengannya, lambung dan punggungnya mereka dikatakan, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, rasakanlah sekarang. Jadi emas perak itu dibakar neraka jahanam, lalu dikalungkan ke lehernya, termasuk dibakar untuk membakar dahinya kan. Nah, ibaratnya seperti diginikan kotaknya kepala ini nih, makan ini, yang nggak mau kau impakkan kan, gitu itu bahasanya Pak kan. Saking marahnya malaikat itu. Nah, kalau orang marah kan gitu. Kalau kita marah ini nih, makan nih, ke mulutnya. Kalau malaikat ini nih, ke otaknya itu, dahinya itu, ini otakmu ini, kikirnya minta ampun, makan nih, bakar ini, bakar otaknya kan, keluar, habis kulitnya, tinggal dalamannya, batok-batok kepala. Ini bagi orang yang tidak mau berzakat. Ya. Bapak Ibu, zakat ini hanya 2,5%, itu yang wajib. Padahal sahabat itu sebenarnya kalau kita teliti, banyak yang berzakat lebih dari 2,5%. Termasuk berinfak. Abu Bakar itu seluruh hartanya diinfakkan. Sampai Nabi mengatakan, jadi untuk anak istrimu apa yang kau tinggalkan Abu Bakar? Allah dan Rasulnya katanya. Coba, ngeri nggak tuh? Ya, kalau kita sekarang diinfakkan rumah emas untuk agama Allah, apa enggak minta cerai istri kita tuh? Besok kata istri kita, udahlah bang, cerai aja lah kita katanya, nggak tahan aku begini hidup katanya kan. Baru beli mobil lagi nanti udah diinfakkannya. Gak mau. Tapi istri Abu Bakar kuat tahan. Kalau Umar setengah, 1/2 impakannya jalan Allah. Kalau Utsman 1/3, kalau Ali 1/4. Maka Umar sering bilang, aku memang tak bisa aku mengalahkan kau Abu Bakar kan. Selalu kalah dia. Dalam infak pun dia kalah. Ya. Nah, rata-rata sahabat itu infak zakat mereka, sedekah mereka 10% merata. Bahkan saya membaca riwayat seorang syekh ulama besar tarekat di Sumatera Utara, namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Ternyata di bukunya itu saya baca, dia menganjurkan kepada murid-muridnya itu berzakat kotor 10%. Begitu dapat uang misalnya dia
Ya, dapat uang 10 juta, keluarkan 10%. 1 juta. Keluarkan 10% zakatnya. Baru gunakan. Sampai begitu. Untuk apa? Ini katanya inilah yang membuat rezeki kita tambah banyak. Maka dulu saya masih ingat, ya, ada seorang ulama besar kita dulu menganjurkan ini, yang di Bandung, saya tak sebut nama. Jadi dia anjurkan infak 10% ini. Dan itu sebenarnya membuat semakin banyak harta kita tanpa kita sadari. Dan Syekh Abdul Wahab ini ternyata dia makin banyak kan. Dia pergi ke Sumatera Utara, dia bangun kampung. Kalau sekarang bangun komplek. Dia pergi ke Rokan, dia bangun kampung. Dia pergi ke Malaysia, bangun kampung lagi. Sekarang namanya komplek. Kemana dia pergi, dia bangun kampung. Berarti kalau begitu kompleknya banyak kan, karena dia yang bangun. Bahasa beliau begitu. Jadi itu amalannya 10%. Sahabat banyak sekali yang seperti itu. Maka jangan pelit-pelit Pak, apalagi zakat fitrah. Walaupun misalnya beras kita 15.000 per kilo yang kita makan, ya begitu zakat fitrah, dikeluarkan masjid listnya mana? Cari yang paling mahal. Misalnya 25.000 per kilo, udah itu aja. Buat yang paling mahal beras kita, diambil 25.000 per kilo atau 35.000, 2,7 kilogram kalikan, udah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu seperti membayar sewa diri ini Pak. Maka kalau Bapak nggak berzakat fitrah, tetapi sholatnya tak diterima. Kata ulama itu seperti seolah-olah bayar sewa badan, sewa telinga, sewa mata, sewa jantung, sewa ginjal. Masa sewa ginjal 100.000 setahun mahal? Padahal zakat fitrah nggak sampai 100.000 loh. Ya, 100.000 pun sangat murah kan? Coba kalau ginjal kita sakit, berapa bayarnya? Mahal. Jantung kita sakit, harus diring, mahal. Ini hanya bayar 100.000. Maka niatkan itu zakat fitrah itu supaya sehat kita. Itu bayar diri kita ini Pak, sewa badan. Jangan pelit-pelit ngeluarinnya zakat fitrah. Walaupun kita makan zakat fitrah itu, kalau nggak sangat miskin kali, tetap berzakat aja. Kalau sudah gawat kali baru nggak ada uang, baru nggak usah berzakat fitrah, nerima. Kalau masih bisa bertahan hidup, bayar saja, zakat saja. Walaupun nanti kita dipandang ambil nerima zakat, ya terima, gak ada masalah. Tapi tetap keluarkan zakat fitrah itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ancaman-ancaman orang tak mau berzakat, kalau dalam hadis itu mereka akan ditimpa kelaparan, kemarau panjang. Hadis riwayat Tabrani, ya, menghambat turunnya hujan. Bahkan hadis lain menyebut kalau tidak kena banyak binatang, ya, yang membutuhkan minuman, maka Allah tidak akan turunkan hujan dalam waktu yang tak ditentukan. Kenapa? Karena tidak mau berzakat. Jadi semesta ini pun bahasa kita tidak mau bersahabat kepada manusia, durhaka. Ya, ya sudah dijaga buminya, ditumbuhkan tanamannya, masih nggak mau zakat. Ini kan nakal namanya Pak. Kenapa? Kita tinggal di bumi ini gratis, oksigen gratis, tumbuh-tumbuhan Allah tumbuhkan, ya, jantung kita disehatkan, kita berjalan enak. Bapak Ibu tahu nggak, bumi ini setiap hari mau dihantam meteor. Kata ahli saintifik, setiap hari mau dihantam meteor. Itu kalau kena bumi, goncang bumi kita setiap hari. Tapi Allah jadikan langit ada lapisan udara. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Kami jadikan langit itu atap yang memelihara bumi. Jadi begitu mau dihantam meteor, ditangkis sama lapisan udara, membawa naik kali ke atas. Gak bisa nyentuh bumi. Itulah sayangnya Allah kepada penduduk bumi ini. Dia kasih itu ring, dia kasih itu pelindung bumi. Disiapkan Allah pelindung bumi ini supaya tidak dihantam meteor. Ya, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita sebenarnya. Kemudian yang tidak mau berzakat seperti hadis tadi bisa membinasakan kekayaan, dan yang pasti di akhirat dia akan mendapat neraka.
Sedangkan manfaat zakat ini membersihkan hati, mensucikan jiwa, hati kita suci bersih dari sifat kikir, ya, harta kita bersih, kemudian kita mendapat ketenangan hidup. Nah, ini coba. Jadi Allah katakan setelah kita ambil zakat orang-orang kaya ini, washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, doakanlah. Jadi orang-orang yang menerima zakat ini disuruh Allah mendoakan. Nabi sudah tidak ada, maka penerima zakat ambil doakan orang yang mengeluarkan zakat. Doa-doa ini kata Allah, ini memberikan ketenangan, sakinah. Kita sering menyebut minta memberi sakinah kepada kita. Sakinah, sakanul lahum, memberikan sakinah kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ini bisa kita buktikan, Pak. Kembali saya sebut contoh. Cari orang-orang yang betul-betul fakir miskin, kasihkan dia uang 1 juta. Nih THR-mu. Begitu dia terima, menangis dia, Pak. Kenapa? Seharian dia dapat cuma 20.000 sehari, 10.000 hariannya. Megang uang 1 juta cash tak pernah. Masih ada orang itu, masih ada. Di Indonesia ini masih banyak itu. Begitu kita kasih 1 juta, menangis dia. Begitu dia nangis, dia doakan kita, coba rasakan di kolbu kita, tenang jiwa kita itu. Cash itu, Bapak Ibu. Buktikan, lagi-lagi buktikan. Kalau Allah katakan begitu, sakanul lakum, buktikan. Itu pasti. Sebagian orang beriman ini kalau kaya dia cari ketenangan kemana? Lagi stres, nyari ketenangan kemana? Dicarinya jalan setan. Dugem dia, masuk diskotik. Jangan begitu. Untuk mendapatkan ketenangan lagi stres, datangi fakir miskin yang betul-betul miskin, kasih dia uang dugem itu. Tenang, doain aku ya, aku lagi susah, usaha aku lagi mau bangkrut. Kasih. Tenang, mereka doakan itu. Mustajab. Kenapa doa orang miskin ini mustajab? Karena orang miskin ini rata-rata hatinya bergantung ke Allah. Tiap hari dia kesulitan hidupnya, minta, berharap terus ke Allah kalau dia orang beriman. Makanya ketika Nabi Musa bertanya ke Allah, ya Allah, di mana aku bisa menemuimu? Temuilah aku di tengah-tengah fakir miskin. Di sana aku ada. Ya. Kalau kehidupan orang kaya ini, Pak, dia senang serba ada. Jadi dia seolah-olah tidak butuh siapapun. Itu begitu memang. Makanya kata Nabi, kalau tidak ada sakit, niscaya orang kaya akan bisa sombong selama-lamanya. Yang buat orang kaya ini tidak sombong kapan? Waktu sakit dia, Pak. Kalau udah sakit dia, stroke, barulah dia lemah lembut itu. Butuhlah dia pembantu, butuh ini, banyak kebutuhan manusia. Kalau enggak, semuanya dia mau perintah kan? Dia merasa serba ada. Dia anggap biasa dibeli semua. Begitu dia jatuh sakit, jantung koroner, stroke, separuh badannya mati, barulah dia mulai lemah lembut, takut. Itu bahasa Nabi. Kalau tidak ada sakit, niscaya orang-orang kaya bisa sombong selama-lamanya. Jadi ketika mereka sakit, untuk meruntuhkan kesombongannya. Jadi kalau kita mau hidup tenang, banyak berzakat, banyak zakat keluarin, banyak berinfak, sedekah. Pak, Bu, negara kita ini mengeluarkan uang bisa sampai ribuan triliun dalam setahun. Untuk apa? Ratusan atau ribuan triliun. Untuk menjaga supaya negara kita aman tentram. Kemana uang itu dikasih? Ke TNI Polri. Apa yang diinginkan dari TNI Polri? Supaya negara kita aman. Coba cari datanya, berapa anggaran TNI Polri digaji negara ini? Besar, bisa sampai ribuan triliun. Untuk apa? Dibayar mereka supaya bisa mengamankan negeri kita ini. Jadi untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, itu negara kita bayar mahal. Komplek kita ini pun begitu. Supaya aman, kita bayar satpam, gaji mahal. Masuk kita ke rumah lagi, barang-barang benda kita yang berharga kita beli berangkas lagi, yang jutaan, yang mahal. Upaya apa? Supaya aman.
Jadi untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, kita sering membayar mahal. Padahal untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan itu cukup dengan sedekah. Sedekah sama orang-orang yang betul-betul fakir miskin. Itu langsung kita rasakan, tenang diri kita, Allah SWT. Nah, jadi firman Allah dibuktikan terus. Biar kita yakin, jangan hanya dibaca saja. Kemudian harta berkah berkembang ini yang tadi, mendapat doa dari malaikat setiap hari juga yang tadi, menghilangkan keburukan, menyembuhkan penyakit. Termasuk sedekah ini kata Nabi bisa menyembuhkan penyakit. Wada'u mardakum bis shadaqah, sembuhkanlah orang-orang sakit kamu dengan sedekah. Ibu kita masuk rumah sakit, genting gawat, gitu juga cari yang fakir miskin, anak yatim fakir miskin, jumpai, ibuku lagi sakit, tolong doain ya, ini buat kalian ya, buat makan kalian, kasih aja 1 juta 2 juta. Nah, minta doakan sama orang-orang soleh yang fakir miskin itu, doa mereka tembus itu Pak. Walaupun kadang doa untuk mereka ya Allah tidak kasih kena halal tertentu, tapi doa mereka untuk orang lain itu lebih tembus. Bisa sembuh nanti ibu kita itu. Siapa yang menciptakan penyakit coba? Dokter nggak bisa menciptakan penyakit, bunuh penyakit. Nah, dokter itu Pak, sebenarnya dia tidak bisa menyembuhkan. Sebenarnya menyembuhkan Allah. Dokter itu hanya menyuntik obat dengan harapan obat itu bisa melawan penyakit. Ada seorang dokter di Malaysia, dia punya pengalaman, dokter wanita. Setiap kali dia menyuntik, dia baca bismillah, mohon ya Allah tolong sembuhkan pasienku. Itu rata-rata sembuh pasiennya Pak. Kemudian dia bertengkar, suaminya lagi stres. Ya, setiap dia berobat mengobatin, tak baca bismillah, tak berdoa, itu rata-rata tidak sembuh pasiennya. Dia mengakui. Artinya doa obat itu bekerja karena izin Allah. Jadi yang menyembuhkan itu sebenarnya bukan obat, tapi Allah Ta'ala. Kalau obat yang menyembuhkan, kenapa orang yang sakitnya sama, obatnya sama, satu sembuh satu tidak, satu bahkan separuh sembuh? Coba, kenapa bisa beda-beda hasilnya? Ya karena yang menyembuhkan sebenarnya bukan obat, yang membuat dia bekerja itu Allah Ta'ala. Nah, itu harus kita pahami, itulah tauhid tadi itu. Ya kita hanya berusaha. Maka ketika orang tua kita sakit, kata Nabi, sembuhkan orang sakit kamu dengan sedekah, ya sedekah. Nah, itu buktikan lagi sedekah, sembuh nanti itu Pak. Doain, minta doain sama orang fakir miskin yang soleh, sembuhkan orang tua kita lagi dioperasi. Doain ya. Karena Nabi sudah mengucapkan itu kan, wada'u mardakum bis shadaqah. Bahkan sedekah ini bisa menolak musibah, memanjangkan umur. Ada hadis riwayat masa siapa? Masa Nabi Musa. Datang jemaah umat Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, tolonglah doakan kami supaya kaya. Susah kali hidup kami, sengsara sekali, doakanlah. Maka Nabi Musa munajat, datang petunjuk sama Allah. Musa, doakan mereka, kasih ini. Nanti mereka akan kukayakan selama 4 atau 6 tahun. Baik, kata Nabi Musa. Nah, dikasih amalan apa? Kemudian mereka ngamalkan, kemudian bekerja keras, mau kaya raya Pak. Kaya. Udah kaya raya, bersyukur dengan Nabi Musa. Mereka rajin sedekah. Rajin. Setelah 4 atau 6 tahun, kan janji Allah tadi 4-6 tahun nanti akan miskin lagi. Jatah kayanya kan selama 4-6 tahun. Setelah 6 tahun masih kaya. 7 tahun, 8 tahun masih kaya. Datang Musa, bingung dia. Kenapa? Apa dia bilang? Ya Allah, janganlah kau permainkan aku. Kemarin kau bilang mereka kaya cuma 6 tahun. Ini sudah 7 tahun, 8 tahun masih kaya. Nanti kalau begitulah kau menjanjikan ke orang, siapa lagi yang percaya samamu, katanya. Coba, tapi begitu kan? Akhirnya apa yang terjadi?
Maka datang petunjuk dari Allah. Hai Musa, mereka itu setelah kaya rajin bersedekah, mereka banyak dapat doa dari fakir miskin, dilanggengkan hartanya, dan mereka pun minta supaya hartanya jangan dicabut. Wahai Musa, aku kan Tuhan yang maha pemurah, macam mana tega aku mencabut hartanya? Coba, kok bisa tega aku mencabutnya? Sementara dia buat baik sama orang ramai fakir miskin berdoa untuk dia. Macam mana aku tega ngambil hartanya? Kurubahlah takdirku, kodoku, ketentuanku. Jadi sedekah itu bisa menolak kodo, menolak musibah. Dengan sedekah musibah itu bisa tertolak. Itulah hebatnya sedekah itu, Pak. Jadi sedekah ini banyak manfaat spiritualnya. Jadi buktikan lagi, Nabi Musa umpamanya sudah dibuktikan kan. Untuk kita buktikan lagi. Ya coba aja. Ya, semuanya harus dibuktikan. Kalau ada hadisnya buktikan. Sampai kita benar-benar yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa sedekah itu benar-benar memberikan keajaiban baik di dunia maupun di akhirat, ya. Maka Nabi sampai bersumpah itu kan, aku bersumpah dengan 3 hal, ku sampaikan kepada kalian, mana qasamadin min sadaqah, tidak berkurang harta yang sedekahkan, ya. Yang kedua, tidaklah seorang hamba bersabar atas kejaliman orang lain kecuali Allah membuatnya makin mulia. Betul nggak kalau kita sabar terhadap kejaliman makin mulia kita? Betul. Kalau saya sederhana saja melihatnya. Ini yang saya perhatikan di negara kita. Ini masa lalu. Dulu kan SBY itu kan dijalimi Megawati. Kawan kan gitu kan? Di pemerintahan diberhentikan dari menteri. Dia sabar. Terakhir dia jadi presiden. Dipilih orang ramai, coba. Karena orang yang dijalimi kalau sabar, Allah tinggikan. Kita pun begitu dalam kehidupan. Kalau kita dijalimi terus menerus, sabar kita, nanti Allah bongkar bahwa orang yang menjalimi itu jelek, kita dimuliakan. Ternyata bapak itu begini, dia yang sabar. Itu janji Tuhan, harus kita pegang. Ya itu janji. Nabi sempat bersumpah ngomong kayak gitu. Dan tidaklah seorang hamba meminta-minta kecuali akan membukakan pintu melarat baginya. Makanya nggak boleh suka mengemis. Semakin kita rajin mengemis, masih kuat bekerja, makin melarat. Itu Ustaz rajin mengemis, kaya raya dia. Tengok aja nanti, entar lagi melarat itu. Kenapa? Nggak pandai kerja, bisa aja meminta doang, nggak bisa berkarya. Begitu orang tahu dia menipu, udah orang nggak mau rimpak lagi. Ya tunggu aja susut hartanya hancur, melarat. Karena dia mau kerja nggak bisa, tahunya cuma minta-minta doang. Kalau suka minta-minta makin melarat dibuat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah keajaiban-keajaiban sedekah, manfaat-manfaatnya. Ya, kemudian memang kita harus buktikan ya apa-apa yang dikatakan oleh Rasulnya, supaya kita beragama ini benar-benar nyata. Jadi beragama ini jangan berteori saja di atas langit. Beragama ini turun ke bumi, buat nyata dia. Karena yang menyatakan firman Allah dan bahasa Nabi, sabda Nabi itu adalah kita. Ya, begitu kita amalkan dengan baik, kita buktikan, maka dia akan nyata. Disitulah nanti kebenaran agama Islam itu semakin nyata. Baik, sekian saja yang saya sampaikan, sudah hampir 1 jam ya. Ada yang mau tanya? Ya silakan.